Untuk materi kita hari ini kita membahas tentang arus untuk keluaran gerbang dan arus untuk masukan. Sebagaimana kemarin sudah saya cantumkan di e-learning gitu ya, itu sudah ada di situ. Materi hari ini nanti diantaranya tentang input and output current, kemudian fan out, kemudian propagation delay. Oh ya, kemudian di e-learning juga sudah saya tampilkan di situ. Di bagian atas nanti dapat dilihat di sini. Nah, itu ada diktatnya dapat download di sini, kemudian juga diktat teknik digital tahun kemarin. Kalau mau nanti butuh download bisa di sini. Kemudian daftar nilai tugas ini di sini ada. Nanti list of assignment grades. Nanti silahkan nanti dicek di situ. Kemarin tugasnya dapat berapa, nanti dapat dicek dari tugas pertama hingga tugas yang terakhir yang dikumpulkan minggu kemarin ya. Nah, di situ juga ada rekaman kuliah kita YouTube untuk sesi sebelumnya. Ini pertemuan pertama. Nah, ini kemudian kemarin pertemuan kedua itu ya, yang terbagi menjadi 2 sesi. Nah, semua sudah ada. Kemudian saya juga menambahkan di situ, nah ini Digital IC Functional Table. Di sini merupakan data atau daftar IC digital. Kalau ini kita buka, itu isinya, nah isinya ini ya, tabel fungsional IC logika. Jadi nanti kalau kalian butuh gerbang, nah ini bisa menjadi panduan. Gerbang N itu IC-nya apa? Gerbang untuk IC decoder itu apa? Flip-flop itu apa? Itu sudah ada di situ. Nanti silahkan kalau mau dibutuhkan nanti tinggal mencari tabel di situ. Nah, ini banyak sekali di situ. Ini meliputi IC TTL dan IC CMOS. Nah, sudah ada di situ ya. Oke, kemudian apalagi isi di website. Nah, ini juga ada internal skematik. Jadi internal skema IC TTL misalnya 74LS04 itu isinya bagaimana, pin input, pin output bagaimana. Secara dasar ini di sini dapat dilihat ada beberapa IC yang saya tampilkan di situ. Kemudian nah ini yang kemarin tentang basic parameter, tegangan logika, noise immunity, floating input yang mengambang ya. Kemudian untuk keluarga IC, TTL maupun CMOS. Nah, kemarin sudah kita bahas juga. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang adalah tentang ini power dissipation, disipasi daya. Daya yang diambil oleh IC menjadi panas. Kemarin juga sudah ya. Nah, yang kita bahas sekarang input dan output current ini ya. Fan out kemudian propagation delay. Ini masih bab 1. Ya, coba kita buka kembali. Ya, nah coba untuk mengawali ini silakan dibuka ini halaman 9. Halaman 9 tentang arus keluaran dan arus masukan, input and output current. Ya, ini. Nah, untuk apa kita tahu tentang ini? Ya. Nah, coba dilihat di gambar 1.6. Gambar 1.6. Nah, ini merupakan contoh hubungan beberapa gerbang logika. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada gerbang N, kemudian di sini ada keluarannya itu nanti masuk ke gerbang OR. Nah, di sini kita asumsikan ini menggunakan IC TTL dengan tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt untuk IC TTL semuanya ini. Nah, ini di gerbang N yang nomor 1, di sini input diberikan 1-1, maka output 1. Output 1 tegangannya 5 volt. Nah, output 1 ini
masuk ke input untuk gerbang OR di sini, gerbang nomor 3. Nah, ini tegangannya 5 volt. Masuk ke sini. Yang bawah, gerbang N diberi input 01, outputnya 0. Outputnya 0. Nah, ini output ini juga masuk ke gerbang OR di sini sama. Nah, sekarang bagaimana cara IC ini yang gerbang N di depan ini memberitahu bahwa ini outputnya ini 1, ini outputnya ini 0 kepada gerbang OR di sini. Nah, sekarang kalau suatu gerbang memberikan output 1, ya maka output 1 itu kan sama outputnya mestinya kan 5 volt. Nah, maka gerbang ini itu akan berusaha, gerbang N di sini, ini akan berusaha mempertahankan output tetap sama dengan 5 volt. Ya, idealnya kan 5 volt, maka dia berusaha agar ini tuh 5 volt. Nah, kalau yang bawah ini outputnya 0. Maka di sini gerbang ini nomor 2 ini, gerbang N nomor 2 akan mempertahankan outputnya ini 0 volt. Nah, sementara kita menggunakan VCC 5 volt. 5 volt itu merupakan tegangan tertinggi yang ada di sini, ada di sistem kita ini. Nah, sehingga ini kan sama dengan VCC. Ini sama dengan 0, tegangan terendah. Ini tegangan tertinggi, ini tegangan terendah. Nah, tegangan 5 volt ini masuk ke sini. Nah, maka ada arus dari keluaran gerbang N ke masukan gerbang OR. Arus keluaran saat inputnya 1, saat inputnya high dinamakan IOH, I output high. Jadi I output high ini keluar. Kemudian masuk ke sini, masuk ke gerbang OR. Nah, gerbang OR saat diberi masukan logika 1 atau masukan high, ada arus yang masuk. Nah, arus yang masuk ini dinamakan dengan I input high atau IIH. Nah, jadi cara suatu gerbang itu memberikan informasi bahwa outputnya itu 1, maka dia itu memberikan outputnya tegangan 5 volt sehingga ada arus yang masuk ke sini. Arus yang masuk ke sini, nah ini dideteksi, maka di sini dianggap sebagai input yang high. Jadi kalau ini suatu gerbang memberikan keluaran logika 1, maka di sini arusnya keluar, di sini arusnya masuk. Nah, tidak mungkin kebalik ya. Kenapa kok tidak mungkin kebalik? Karena ini kan tegangannya 5 volt. 5 volt ini tegangan yang tertinggi di sistem digital. Tegangan tertinggi 5 volt. Tidak, kalau di sini tegangannya pasti kurang dari 5 volt. Nah, maka tegangan yang lebih tinggi harusnya keluar ke sini. Nah, itu. Nah, sekarang kalau ini suatu gerbang memberikan output 0, maka tegangannya 0. Tegangan 0 ini merupakan tegangan terendah di sistem digital. Nah, karena ini tegangan terendah, ya otomatis ada arus yang dari sini masuk ke sini. Kenapa kok nggak keluar? Tegangan ini merupakan tegangan paling rendah. Tegangan paling rendah itu ya tidak mungkin ada tegangan yang lebih rendah daripada 0 volt. Nah, maka ini harusnya masuk ke sini. Nah, itu. Nah, jadi kalau suatu gerbang memberikan logika 1 harusnya keluar. Kalau suatu gerbang memberikan logika 0 maka harusnya masuk. Nah, itu cara interfacing atau antarmuka antara gerbang yang satu dengan yang lain seperti itu. Arus yang masuk saat suatu gerbang memberikan logika 0 dinamakan I output low, ini masuk. Nah, saat suatu gerbang diberi logika 0, diberi input logika 0, ada arus yang keluar namanya I input low. Nah, ini. Nah, itulah prinsip dasar cara gerbang itu berkomunikasi. Ya, oke. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Langsung aja kalau mau tanya ya di unmute, nanti langsung ditanya, nanti bisa. Nah, oke, sekarang berapa arus yang masuk, berapa arus yang keluar? Ini contohnya ini kan arusnya keluar. Ini berapa yang keluar? Ini yang masuk, berapa yang masuk? Berapa ampere atau mungkin berapa miliampere gitu.
Nah, suatu gerbang memberikan logika 1 untuk keluaran, maka dia outputnya 5 volt. 5 volt ini kan seperti pada kalau kita mempunyai power supply 5 volt gitu ya. 5 volt berarti nanti di plusnya itu harusnya pasti keluar. Di 0 volt ya pada minnya itu berarti pasti harusnya masuk. Tidak mungkin kebalik ya. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat suatu power supply tulisnya 5 volt. 5 volt itu dalam kondisi tidak berbeban itu 5 volt. Tapi begitu diberi beban, nah nanti tegangannya akan turun biasanya. Contoh misalnya power supply 5 volt 1 ampere. Pada saat outputnya itu 0 ampere, harusnya 0, ya tegangannya 5 volt. Karena dia maksimal 1 ampere, begitu diberi beban 1 ampere, tegangan yang tadi 5 volt akan turun. Mungkin jadi 4 volt. Ditarik arus 2 ampere, turun lagi. Mungkin jadi 2 volt gitu ya. Jadi semakin tinggi arus yang keluar, akan semakin rendah juga tegangan keluaran. Nah, sama seperti di sini. Di sini outputnya logika 1, maka gerbang ini mempertahankan output 5 volt. Pada saat tidak ada arus keluar, pada saat tidak tersambung ke beban keluaran. Nah, saat ini disambung ke gerbang yang lain, ada arus yang keluar, tegangannya turun sedikit. Saat nanti beban ditambah, tegangannya turun lagi. Saat ditambah lagi, nah, tegangan turun lagi. Sampai nanti suatu saat tegangan itu turun, sehingga kita tidak bisa menganggap itu logika 1 lagi. Nah, kan ada batas minimal, untuk tegangan keluaran agar dia dianggap sebagai logika 1, kan ada ya VOH min gitu ya. Nah, itu kan batas tegangan minimal. Kenapa kok outputnya bisa mempunyai tegangan yang minimal itu? Ya karena mungkin gerbangnya masih bagus, tapi karena ini ditarik arus yang banyak ya keluar sana, nah, maka sebagaimana power supply, kalau power supply-nya bagus 5 volt 1 ampere, tapi arus yang ditarik itu sampai 2 ampere, ya tegangannya akan drop, tegangannya akan turun. Nah, sama seperti itu. Nah, sama juga yang ini, yang bawah mengeluarkan logika 0, maka outputnya 0 volt. Tapi ini bebannya banyak, nah, maka arus yang masuk pun banyak, nah, tegangan 0 volt pun nanti akan naik. Mungkin jadi 0,1, 0,2. Semakin besar, semakin banyak ini dikonek ke gerbang lain, nah, ini maka nanti arusnya pun semakin banyak yang masuk. Akhirnya tegangannya akan naik terus sampai mendekati 0,8 volt. Nah, kalau ini arusnya ditambah lagi, ya mungkin akan menjadi lebih tinggi dari 0,8 volt. Nah, berarti itu sudah tidak dianggap logika 0 lagi, tapi dianggap ya ini logika yang terlarang. Itu bukan karena IC-nya rusak, tapi karena bebannya terlalu banyak. Seperti power supply tadi ya, bebannya terlalu banyak, maka spesifikasi tegangan yang tertulis yang real tidak sesuai lagi dengan yang semestinya. Nah, apakah mungkin suatu output gerbang itu bisa disambung dengan gerbang yang lain? Mungkin sekali. Lihat di halaman 13. Nah, ini contohnya di halaman 13. Nah, ini contohnya. Itu suatu IC 7400 disambung ke gerbang yang lain. Nah, ini banyak gerbang di sini. Nah, akibatnya arusnya ya dicabang, ini kan paralel. Berarti ini dicabang, ada yang masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya boleh. Tapi nanti kita harus hati-hati seperti ini. Kita harus melihat IC ini mampu mengeluarkan arus berapa. Contoh, kalau ini kita memberikan logika 1, ini arus keluaran maksimal berapa? Seperti power supply tadi ya, 5 volt 1 ampere. Nah, maka arus keluaran tidak boleh melebihi 1 ampere. Nah, ini arus keluaran berapa? Benar logika 1 itu 5 volt, tapi arus keluarannya maksimal berapa? Dan nanti arus yang ditarik di sini, ini ya, IC ini, itu apakah melebihi batas kemampuan maksimal? Kalau melebihi, ya nanti tegangannya akan turun drastis. Ya nanti mungkin satu saat sudah tidak memenuhi spesifikasi untuk logika 1 lagi. Nah, berarti di sini kita harus tahu di sini. Ini batas arus maksimalnya berapa yang keluar,
ini yang ditarik itu berapa ini ya? Ini ada IH, I input saat diberi logika high atau 1 ini ya, ini kan 1. Nah, ini arus yang masuk berapa, arus yang masuk berapa, arus yang masuk berapa. Kita harus tahu semuanya di sini. Nah, arus ini harus dipastikan tidak melebihi IOH maksimal. Nah, itu. Nah, sekarang IOH maksimal berapa itu? Ada di datasheet. Loh, berarti kita harus mengecek satu persatu. Nah, kalau mau teliti seperti itu. Tetapi pada hakikatnya ya, biasanya IC dengan seri yang sama itu mempunyai IOH maksimal sama juga. Contoh, 7400 itu IOH-nya biasanya sama atau mendekati sama. 7400 itu hampir sama IOH-nya. 74LS00 itu beda nanti. 74ALS00 lah, nanti beda juga IOH-nya. Tapi kebanyakan yang serinya sama, itu sama. Contohnya 7400, 7402, 7404 itu kan sama. Sama-sama 74. 74LS00, 74LS02 itu sama serinya, seri LS. Itu kebanyakan IOH maksimal itu sama. Nah, nilainya berapa? Nah, nanti dilihat di halaman 12, tabel 1.4. Nah, ini contoh IOH, IOL, IIH, IIL ya. Nah, ini. Jadi yang serinya sama itu kebanyakan sama. Ini pada umumnya ya, standar itu ya pada umumnya seperti itu. Mungkin IC yang lain mungkin dari beberapa pabrik itu mungkin agak berbeda, tapi ya sekitar ini. Atau mungkin yang 74 mungkin sama-sama pabriknya, tapi 7402, 7404 mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kira-kira seperti ini kira-kira. Nah, ini kita lihat nih yang TTL, ini yang CMOS. Ya. Nah, contoh aplikasinya bagaimana? Ya, tadi itu. Ini kan ada IOH maksimal. IOH, I output high. Saat high dia mengeluarkan arus maksimal 0,4. Saat low dia harusnya bisa mengalir 16 mA. Untuk input high ini 40 mikroampere. Nah, coba ya kita terapkan contoh yang tadi. IOH maksimal 0,4 mA. Yang ini IIH 40 mikroampere. Nah, coba dibuka kembali di tadi yang gambar 18. Nah, berarti ini IOH maksimal adalah 0,4 mA. Berarti yang keluar di sini saat logika 1 itu maksimal 0,4 mA. Maksimal ya, 0,4 mA. Kemudian yang masuk ke sini berapa? Yang masuk ke sini itu IIH. Nah, di tabel tadi IIH maksimal itu 40 mikroampere. Ya udah kita anggap ini maksimal yang masuk ya. Ya mungkin IIH maksimal IIH itu mungkin tidak akan mencapai 40, tapi biar amannya kita set aja, kita hitung aja yang maksimalnya. Ini maksimal menarik 40 mikroampere. Ini yang keluar maksimal 0,4 miliampere, ini yang masuk maksimal 40 mikroampere. Nah, nanti kita dapat menghitung. Berarti yang dapat disambungkan berapa gerbang? Nah, coba aja ini 0,4 miliampere. Ini ya, ini yang masuk ke sini 0,4, ini yang keluar 0,4 miliampere, yang masuk ke sini 40 mikroampere. Ini 0,4 miliampere sama dengan 400 mikroampere, ya, 400 mikroampere maksimalnya, yang masuk di sini 40 mikroampere. Nah, berarti 400 dibagi 40 ada 10. Nah, berarti di sini keluaran dari gerbang ini itu boleh disambung ke 10 masukan, ya, 10 masukan gerbang lain dengan seri 74. Ke 10 masukan ya, bukan ke 10 gerbang, ke 10 masukan. Contoh, nah kalau ini kan hitung 1 ini, 1, ini 2, ini 3, ini 4, sampai 10. Kalau ini disambung ke sini, ya dihitung 2 berarti. Ya kan ini berarti kan yang digunakan 2 masukan. Nah, itu. Nah, jadi dalam kondisi memberikan output high, ya, ini arusnya yang keluar di sini maksimal 400 mikroampere, yang masuk ke sini maksimal itu 40 mikroampere.
berarti keluaran gerbang ini itu boleh disambung ke 10 masukan gerbang yang lain dengan seri 74. Nah, berarti kita melihat ada 10 gerbang masukan yang boleh disambung saat logika high ya. Saat logika high. Nah, kalau saat logika low apa juga perlu dihitung? Ya perlu dihitung. Kenapa? Karena gerbang bisa memberikan output high, bisa memberikan output low. Saat memberikan output low bagaimana? Ya coba dicek aja. Kita kembali ke halaman 12, tabel 1.4. Nah, ini saat low ini bagaimana? Nah, ini. Oh, saat low arus yang mengalir itu maksimal 16 mA. 16 mA ya. Nah, sementara 16 ini masuk atau keluar? Nah, 16 ini masuk atau keluar? Nah, kita lihat lagi kembali yang tadi ya. Halaman 10 tadi itu. Ya. Jadi, kalau outputnya itu high, maka arusnya keluar. Kalau outputnya itu low, arusnya masuk. Nah, ini ya, halaman 10. Oke, kita kembali ke tabel 1.4. Ya, berarti saat mengeluarkan logika low atau rendah, ini arus yang masuk maksimal 16 mA. Sementara itu, kalau suatu gerbang itu diberi suatu masukan gerbang diberi logika rendah, maka dia mengeluarkan 1,6 mA. Nah, berarti kita ke sini. Berarti kalau ini itu logikanya 0, arus yang masuk maksimal 16 mA. Sementara di sini keluar maksimal 1,6 mA. 1,6 keluar ke sini. Keluar ke sini, masuk ke sini semua ya. Nah, berarti yang dapat disambung berapa? Ini maksimal 16, ini arus yang keluar maksimal 1,6, hasilnya 10. Ya. Nah, berarti saat logika rendah, itu jumlah input yang boleh disambung ke sini juga 10. Nah, jadi kebetulan ini sama hasilnya ya. Jadi saat logika tinggi yang boleh disambung 10, yang logika saat mengeluarkan logika rendah yang boleh disambung juga 10. Nah, 10 itu disebut dengan fan out. Jadi fan out itu apa? Fan out itu merupakan jumlah maksimal input dari gerbang yang dapat disambung ke keluaran gerbang yang lain. Saya ulangi lagi, fan out itu merupakan jumlah maksimal input gerbang yang dapat disambung kepada keluaran gerbang yang lain. Contoh untuk perhitungan tadi kita berarti ini fan out-nya 10, berarti keluaran gerbang ini boleh disambung ke maksimal 10 masukan gerbang yang lain. Nah, dalam kenyataan, dalam praktek, biasanya tidak sampai 10, meskipun maksimal yang disambung itu boleh 10, tapi usahakan jangan mencapai 10. Ya usahakan 8 saja gitu. Atau kalau lebih aman kadang-kadang cuma disambung ke 5 gerbang aja. Nah, gitu. Nah, kalau lebih 10 bagaimana? Nah, coba lihat ini. Ya, lihat di halaman 11, gambar 1.7 ya. Nah, ini arus pada gerbang saat dia ini arus pada gerbang saat dia mengeluarkan logika 0 atau 1. Jadi ini contohnya gerbang NOT ya, pada IC 7404. Ya. Pada IC gerbang NOT ini saat mengeluarkan logika 1 arus maksimalnya 400 mikroampere. Pada saat mencapai arus maksimal, tegangan VOH sudah 2,7. Jadi pada saat mengeluarkan logika 1, gerbang ini kan berusaha mempertahankan outputnya ini 5 volt. Akan berusaha keras agar outputnya itu 5 volt. Output akan 5 volt kalau arus keluaran 0. Begitu ada arus keluaran, dia akan turun. Begitu arus keluaran sama dengan arus maksimalnya, ini ya, IOH sama dengan arus maksimal, nah, VOH-nya, tegangan keluarannya sama dengan tegangan minimal untuk logika 1.
yaitu 2,7. Ya, sama saat-saat nanti dia diberi mengeluarkan logika 0, tegangannya 0. Asal tidak ada arus yang masuk. Kalau ada arus yang masuk, tegangannya akan naik. Begitu arusnya mencapai 0,8 mA, tegangan keluaran mencapai 0,5 volt. Ini merupakan batas maksimal untuk logika 0. Nah, jadi mungkin kita lihat kembali hubungannya dengan gambar yang lain ya. Nah, ini coba lihat gambar 1.2. Nah, biar lebih jelas penjelasannya. Ya, 1.2 ini. Nah, ini. Jadi ini suatu gerbang mengeluarkan logika. Ya. Logika tinggi atau high, ya pasti 5 volt tegangannya. Saat tidak dihubungkan ke gerbang lain. Saat dihubungkan ke gerbang lain, ada beban, ada arus keluaran, tegangannya turun. Arusnya tambah, arus keluaran tambah, tegangannya tambah turun. Arus keluaran ditambah lagi, semakin turun lagi. Arus keluaran mencapai maksimal, ya tegangannya di sini. Nah, itu. Arus keluaran ditambah lagi, di sini tegangannya. Nah, sudah tidak boleh. Berarti ini kan sudah 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 mencapai daerah terlarang. Tambah lagi ya semakin turun lagi nanti. Ya. Nah, itu sama saja nanti kalau satu gerbang mengeluarkan logika 0, tegangannya 0. Dengan catatan tidak ada beban. Begitu ada beban, tegangannya naik. Bebannya tambah, naik lagi. Bebannya maksimal, nah ini. Logika 0, tegangannya 0,4 volt. Ini sudah batas maksimal. Bebannya ditambah lagi, nah sampai di sini nanti. Nah itu. Nah ini. Jadi hubungan antara arus dengan tegangan itu seperti itu ya. Jadi suatu gerbang itu akan memberikan tegangan sesuai dengan logikanya. Logika 1, 5 volt. Saat nggak ada beban. Begitu diberi beban, turun ya. Sampai nanti batasnya minimal untuk logika 1, 2,4. Suatu gerbang memberikan logika 0, maka tegangannya 0. Diberi beban, naik sampai nanti batas maksimalnya mencapai 0,4 volt untuk kebanyakan IC TTL. Nah, daftar untuk arus maksimal juga dapat dilihat di halaman 18. Ya, halaman 18. Itu tabel 1.7 ya. Nah, ini kita lihat perbedaan antara IC TTL dan IC CMOS. Nah, ini kita lihat IC TTL dengan CMOS seperti ini ya, terlihat ya. VOH. Ini kemarin sudah kita bahas IOH. Ini TTL, ini TTL. Yang CMOS di halaman berikutnya halaman 19, yaitu yang CMOS. Nah, ini CMOS halaman ini. Halaman 19. Ini ya. VOH, VOL, VIH, VIL. Nah, ini arus keluaran untuk high, arus keluaran untuk low, arus masukan, ini arus masukan. Arus keluaran untuk CMOS yang seri A itu lebih besar ini ya. A itu kan advanced, arusnya lebih besar. Arus masukan untuk CMOS itu 1 mikroampere untuk arus masukannya. Untuk CMOS itu 1 mikroampere. Ya. Kalau dibandingkan dengan TTL, ya, IIH, IIL ini ya, 1 mikroampere. Bandingkan dengan TTL, nah ini, TTL ini 50, ya berarti CMOS itu kan memang perangkat yang dibuat dengan power yang rendah, hemat energi, arus keluaran arus maksimal, arus masukannya dibuat sekecil mungkin ya. Nah, sehingga biasanya fan out pada CMOS itu lebih besar dari fan out pada TTL. Nah, nanti silahkan dihitung mungkin ya. Sambil dihitung mungkin berapa fan out-nya. Contoh yang tadi ini, yang kalau ini ya,
Oh, tadi yang gambar tadi ya. Nah, ini kalau 74 ke 74 berapa fan out-nya? Tadi 10 ya. 74 LS ke 74 LS berapa fan out-nya? Kalau saya ganti CMOS 774 HC00 ke 74 HC juga berapa fan out-nya? Nah, biasanya kalau fan out TTL itu hanya di bawah 100. Tapi kalau fan out CMOS bisa tinggi. Fan out CMOS itu yang seri AC, yang seri A ya, ada seri A-nya itu bisa mencapai 20.000. Berarti di sini satu gerbang dapat disambung ke 20.000 masukan gerbang yang lain. Nah, itulah CMOS itu memang dibuat dengan teknologi lebih tinggi sehingga dia itu dapat digunakan untuk konfigurasi yang lebih kompleks dan menggunakan dan dia juga mendukung untuk sistem yang bekerjanya lebih cepat. Oke, ada yang tanya sampai di sini?